Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Aulia Mutiara dengan NIM 2019-03500041. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mereview jurnal yang berjudul Temuan Postmortem Akibat Keracunan Metanol oleh Musnatul Hamidah dan Kunti Yulianti, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Baik, langsung kita mulai saja. Ya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dari temuan postmortem pada jenazah yang meninggal akibat keracunan metanol. Penelitian ini juga bersifat retrospektif karena studi ini didasarkan pada laporan catatan jenazah di mana yang dilakukan adalah pengamatan hasil yang sudah terjadi pada waktu lalu. Penelitian ini dilakukan di bagian ilmu kedokteran forensik DRSUP Sanglah dan dilakukan pada bulan April 2014 sampai Agustus 2014. Untuk yang pertama, itu metodenya menggunakan deskripsi pemeriksaan toksikologi. Hasil penelitian didapat 70% sampel meninggal dengan kadar metanol darah lebih dari 300 ppm. Terdapat satu sampel, yaitu 10% dengan kadar metanol yang belum dikategorikan dalam dosis toksik minimum karena kurang dari 100 ppm, dan 2 sampel termasuk dalam dosis toksik. 30% sampel mempunyai kadar metanol darah yang sangat ekstrim, yaitu lebih dari 1.500 ppm. Metanol urin positif pada 60% sampel. Pada 40% sampel tidak dilaporkan kadar metanol dalam urin. Adanya hasil penelitian etanol dalam darah pada 80% sampel dan penelitian etanol dalam urin pada 60% sampel menunjukkan bahwa masuknya metanol dikonsumsi bersama dengan alkohol. Yang kedua, yaitu deskripsi pemeriksaan autopsi. Bintik perdarahan ditemukan di organ paru-paru pada 80% sampel, di jantung pada 40% sampel, di ginjal pada 30%, di otak pada 20% sampel, di batang tenggorokan pada 30% sampel, dan di kerongkongan pada 10% sampel. Dilatasi pembuluh darah ginjal terjadi pada semua sampel, dan dilatasi pada otak besar terjadi pada 90% sampel. Pada 80% sampel, terjadi dilatasi pada otak kecil dan vena leher atau vena jugularis. Pada 60% sampel ditemukan dilatasi pada batang tenggorokan atau bronkus, dan dilatasi pada kerongkongan oleh 50% sampel, dan 40% sampel mengalami dilatasi pada pembuluh darah usus. Pada penelitian ditemukan bercak perdarahan di jantung pada 80% sampel dan di ginjal pada 20% sampel. Ditemukan 20% sampel mengalami penyempitan arteri koroner akibat plak aterosklerosis dan 30% sampel mempunyai fatty strea. Selanjutnya ada deskripsi pemeriksaan histopatologi. Pada keempat sampel organ pada pemeriksaan histopatologi menunjukkan terjadi dilatasi pembuluh darah lebih dari 50% pada sampel. Pada penelitian 60% sampel mengalami dilatasi pembuluh darah hepar, 90% sampel dilatasi pembuluh darah paru-paru dan otak, serta dilatasi pembuluh darah ginjal pada 80% sampel. Pelebaran sinusoid hepar terjadi pada 70% sampel. 30% sampel mengalami fatty liver atau penumpukan lemak pada hepatosit. Pada penelitian 30% sampel mengalami nekrosis ginjal dan 50% sampel mengalami perdarahan pada otak. Metanol dosis toksik 100 mg per kilogram berat badan atau 10 mg per desiliter, dan dosis letal minum 300 sampai 1000 mg per kilogram berat badan. Efek utama metanol dapat memabukkan, produk metaboliknya dapat menyebabkan asidosis metabolik, kebutaan, dan kematian setelah periode laten 6 sampai 48 jam.
Pada pemeriksaan otopsi didapatkan dilatasi pembuluh darah ginjal terjadi pada semua sampel dan dilatasi pada otak besar terjadi pada 90% sampel. Hal ini tidak berbeda secara signifikan dengan penelitian yang sebelumnya yang menyatakan dilatasi otak besar terjadi pada 100% sampel. Pada penelitian ditemukan bercak perdarahan di jantung pada 80% sampel dan di ginjal pada 20% sampel. Adanya bercak perdarahan pada jantung dan ginjal adalah akumulasi dari bintik perdarahan yang merupakan suatu tanda adanya iritasi dan inflamasi pada mukosa lambung akibat adanya metanol atau etanol yang mengakibatkan pH menjadi lebih rendah. Pada pemeriksaan histopatologi terdapat pelebaran sinusoid hepar terjadi pada 70% sampel. Hal ini terjadi karena hati merupakan tempat metabolisme metanol dan sinusoid merupakan jalur menuju hepatosit sebagai unit fungsional hati. Selain itu, pelebaran sinusoid merupakan efek dari adanya obstruksi vena hepatika yang terjadi pada asfiksia organ hati. Puncak konsumsi alkohol pada penelitian ini terjadi pada kelompok dewasa berumur 21-60 tahun dan terjadi penurunan yang signifikan hanya sebesar 10% sampel berumur lebih dari 60 tahun. Hal tersebut sesuai dengan data dari Foundation for Alcohol Research dan Education tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang berumur 60-64 tahun memilih tidak mengonsumsi alkohol dikarenakan masalah kesehatan. Keseluruhan sampel pada penelitian merupakan warga negara asing. Tidak terdapat sampel warga negara Indonesia pada penelitian ini dikarenakan tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hal ini terjadi berkaitan dengan penolakan keluarga untuk dilakukan otopsi yang disetujui oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerusakan organ pada sampel bersifat sistemik, terutama temuan postmortem berupa tanda-tanda asfiksia dan ditemukan faktor predisposisi yang memperberat kondisi dari sampel. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.